Aku harus bagaimana? Tanyaku. Pulanglah, temui gurumu dan minta agar melepas pengaruh ilmu pelet itu. Jangan sampai terlambat, ucapnya. Dengan rasa menyesali apa yang telah aku lakukan, setelah memberi petunjuk, beliau pun pamit untuk kembali. Aku berjalan ke atas dan mengambil uang di meja secukupnya. Lalu aku hendak pergi dari rumah Mbak Rani. Ternyata Mbak Rani dengan mobilnya sudah di luar pagar. Mbak Rani lalu keluar dan menghampiriku yang berada di gerbang. Tunggu sebentar mas, aku ganti baju dulu, ucapnya lalu masuk dan setelah keluar. Kemudian mengunci pintu, Mbak Rani mengantarku sampai di Pulbus Pulau Gadung. Naik bis Garuda mas. Tanpa banyak kata, Mbak Rani dengan senang hati menemaniku membeli tiket dan menunggu bis berangkat ke Jawa Tengah. Mbak Rani menelpon perawatnya. Mbak, tolong ambil mobilku di Pulbus Garuda mas. Kuncinya cari aja di tempat sampah. Cari plastik biru di sudut kiri depan, ucapnya di telepon. Aku hanya diam saja. Masih gak percaya kenapa Mbak Rani malah ikut pulang kampung. Sampai akhirnya bus berangkat. Tapi aku tidak pulang ke kampung halamanku. Aku langsung ke dusun dekat hutan di daerahku tempat tinggal guru sekalian temanku. Memang orang dusun jauh dari keramaian dan hanya ada hutan dan ladang-ladang yang luas. Dan jadi persoalan penting Mbak Rani tidak doyan makan nasi. Makan harus beli, dan mau makan aja harus pesan dari salah satu warung atau restoran. Dan aku pun bisa bertemu dengan guruku. Aku menyewa salah satu rumah di dusun itu. Sama guruku aku dinikahkan sah agama secara siri dan tinggal di dusun guruku sampai aku bisa melepaskan ilmu pelet itu. Hari demi hari aku jalani dengan mulai ikut bertani dan menyewa salah satu ladang milik guruku agar aku bisa bertahan hidup. Namanya uang bisa habis, seberapa banyaknya ya. Mbak Rani hari demi hari perutnya semakin membesar dan masih tidak mau masak sendiri, makan tetap beli. Dan upah buat yang disuruh beli 30.000 tiap hari. Dan yang dibeli 70.000. Tebok dong, tekor tiap hari tuh selama berbulan-bulan. Belum keperluan yang lainnya. Ketika uang simpanannya Mbak Rani mulai menipis, Mbak Rani menghubungi bapaknya dan minta dikirim. Sekali ngirim sampai 100 juta dan tetap aja habis buat makan dan keperluan lain-lainnya. Sedangkan hasil ladangku tidak mencukupi kebutuhanku. Malam itu, Mbak Rani kesakitan dan saatnya melahirkan. Aku ditemani guruku dan tetangga sekitar juga dibantu mbok-mbok dukun lahiran. Aku di luar rumah, khawatir dengan keadaan Mbak Rani. Duduk bersama guruku. Guruku bilang, sudah please, tenang saja. Setelah kelahiran anakmu, pengaruh ilmu itu akan memudar lambat laun. Tapi ada satu ciri khas ilmu ini setelah melahirkan. Istrimu akan mengalami satu penyakit seperti cacar yang lambat laun akan semakin merata di sekujur tubuhnya, ucap guruku. Waduh, kok gak bilang dari dulu sih mbah, ucapku kaget. Udah kamu belum tak jelasin main lari saja. Makanya kalau ada orang ngomong itu pahami dan timbang. Dengarkan, kalau niat laksanakan, kalau enggak ya disimpan saja, jelasnya sambil nyeruput kopi. Dan alhamdulillah anak laki-laki lahir. Semenjak kelahiran iblis katon kecil ganteng hitam dan sangat mempesona, Mbak Rani sudah pulih dari sakit saat melahirkan. Suatu malam, kembali aku didatangi suara ribut-ribut di luar rumah. Aku kira tetanggaku. Begitu aku keluar, sosok monster-monster goib yang biasa menemuiku sedang bersih tegang. Pokoknya aku yang ikut dia. Aku gak bisa, aku lebih sakti. Kalian semua gak pantas, akulah yang pantas menemaninya. Mereka berebut untuk menemani anakku di kala besar nanti. Aku akhirnya melerai. Woi, berisik. Biarlah, nanti dia yang menentukan, ucapku. Semua monster itu terdiam, kemudian aku suruh bubar. Dikala sedang menikmati indahnya malam, bertiga nih, aku, anakku, dan Rani. Rani berucap, Mas, aku kangen orang tuaku, tapi aku tidak ingin menemuinya.
dan aku tidak ingin menelponnya, hanya kangen saja. Dan saat ini aku lapar mas, ucapnya. Tak masakin nasi sama lele goreng, gimana sayangku, bujukku. Nggak mau mas, jawabnya. Burung dara dibakar, gimana? Rayuku lagi. Enggak mas, jawabnya lirih. Aku ke dapur bakar kayu di tungku. Pawon ya, bukan kompor kayak sekarang. Aku ambil sisa nasi yang udah kering dijemur, lalu aku goreng. Kasih bumbu, kemudian aku bawa ke kamar. Dan ternyata Rani sangat doyan. Kok enak mas? Tanyanya. Ya kamu lapar siang, ucapku. Bisa aja kamu mas, balasnya sambil mencubit bibirku. Aswi, nyubit kok malah bibir, sandaku. Mas kamu itu udah hitam, kurus, miskin. Tapi kenapa ya aku kok cinta sama mas ya? Dan kayaknya aku mas. Lihat mas, bodiku bagus, putih, mulus, dan itunya juga lumayan besar. Wajahku cantik juga, apalagi bokongku yang aduhai. Dan yang pasti rasanya bikin mas suka kan? Anehnya kok aku mau ya diajak mas hidup di kampung gini mas. Apa nggak eman-eman? Ucap Rani sambil melepaskan pakaiannya dan memamerkan keindahan dan kemolekan tubuhnya. Aduh, mas iblis nih kalau bikin cerita kayak gini amat ya. Oke lanjut. Udah gak usah sombong gitu ya. Kamu itu ngajak main toh. Ayolah kita mainkan, ucapku membantahnya. Ayo, mumpung anaknya tidur, balas Rani. Dan sampai suatu hari timbul bibit penyakit. Di atas mata kaki Rani ada seperti luka kena sundut rokok, berisi air, dan beberapa hari meluas dan 2 minggu belum sembuh. Lalu ada satu lagi di sampingnya. Begitu terus sampai beberapa bulan kemudian. Satu kaki sudah ada beberapa luka. Suatu saat Rani mulai percakapan kepadaku. Mas, aku tahu ajalku sudah dekat, dan aku titip anak kita. Lumayan mas sebagai pengingat cintaku kepadamu. Dan perlu kamu tahu mas, aku sekarang hamil, ucap Rani di sampingku sambil memelukku manja. Aku hanya diam saja walau aku memendam rasa kasihan. Ya sudah, aku keluar dulu ya sayang. Bentar, mau ke rumah guru, pamitku kepada Rani. Aku disenengin dulu toh mas, seharian lo gak kamu sentuh, ucapnya. Nanti pulang dari sana saja, bentar saja, ucapku. Sampai di tengah jalan ke arah rumah guruku dan tiba-tiba di tengah jalan ada satu sosok menghadang langkahku. Aku ambil paksa istrimu, bentak sosok itu. Maksudmu apa? Dan kamu siapa? Tanyaku. Kenalkan, aku pencipta ilmu caruk mani dan namaku Begawan Sarupati, jelasnya. Yang jelas begini, aku ingin kamu melepaskan istriku dan biarkan hidupku dengan damai. Aku bilang ke Begawan Sarupati, dan Sarupati bilang begini. Tidak bisa. Sebelumnya aku sudah mengatakan perjanjian dengan salah satu murid pewarisku, dan muridku sudah menyetujuinya. Ilmu pelet carut mani adalah ilmu pengasihan tingkat kadewatan. Jangankan manusia, dewi-dewi dan bidadari saja akan takluk dengan ilmu ini, ucap sosok itu. Aku gak peduli. Aku mau istri dan anakku lepas dari belenggu ini, gertakku. Sudah aku bilang, tidak akan lepas kecuali kamu mau menebus dengan puasa 3 kali lipatnya dari yang kamu lakukan, ucap sosok itu. Baik, iya, aku akan menebus kesalahanku, dan aku akan melakukan seperti yang kau inginkan. Setelah itu aku minta lepas semua ilmu pelet caruk mani, ucapku. Seharusnya begitu. Pulanglah, istrimu menunggu di rumah, jawabnya sembari membalikan badan dan melangkah hilang di dalam kesunyian. Aku pulang dengan tanggung jawab memikirkan ucapan sosok itu. Pagi harinya, biasa aku ke ladang, dan entah ada apa gerangan. Ketika aku beristirahat di gubuk, tiba-tiba muncul penampakan sosok-sosok orang-orang yang aku kenal, dari mulai kedua orang tuaku, para kekasihku, dan guruku juga, teman-temanku. Penampakan sekilas, lalu berlalu lalang. Tiba-tiba mendung menghitam dan petir menyambar, gak tentu arah.
Khawatir dengan keluar dari rumah, aku melangkah pulang di tengah jalan. Ya, waktu di tengah jalan, hujan turun dengan sangat deras sampai terlihat gelap karena hujan yang terlalu lebat. Jalanan setapak licin dan sedikit berbatu sampai beberapa kali aku terjatuh. Sampai di depan rumah, aku memanggil-manggil Rani, tapi tidak ada jawaban. Aku ke dalam rumah, hanya anakku saja yang tertidur sangat pulas. Tiba-tiba telingaku mendengar suara Rani seperti sedang tertawa-tawa dengan seseorang. Buru-buru aku ke samping rumah dan begitu aku melihat, Rani sedang bermain hujan bersama sosok wanita bergaun putih tipis seperti kelambu. Sampai terlihat kalau sosok itu tidak memakai daleman. Aku berlari sambil berteriak, "Rani!" teriakku. Sontak saja kaget Rani dan sosok itu. Rani hanya memakai BH dan celana dalam rambut dikuncir, asik bermain hujan. "Lah, malah hujan-hujanan," ucapku sambil memeluknya dengan harapan agar Rani mau masuk ke dalam rumah. "Ini temanku mas, namanya Sepah Manis," teriak Rani. Petir masih asiknya bercengkrama dengan sang hujan, sedangkan sosok itu hanya tersenyum sambil mengangguk. "Sudah sayangku, sudah. Lihat itu bibirmu sudah biru gitu. Mana kamu telanjang? Aduh, malu-maluin toyang-yang," ucapku sambil mengajaknya pergi. "Aku masih seksi mas ya?" tanya Rani. "Masih sayang, masih, walau dengan perut yang sudah membesar," jawabku sambil menggandengnya. Sampai di dalam rumah, mandi dan berganti pakaian. Aku kemudian membuatkan minum agar mereka berdua merasa lebih hangat. Dan aneh emang, hujan gak berhenti juga, masih dengan seramnya mengguyur bumi indah pertiwi. "Tadi aku beli layangan mas, mau aku terbangkan malah hujan," ucap Rani. Wah, pikirku jelas nih, mulai gak waras ini si Rani. Aduh, edan ini. Sepah Manis adalah temannya yang sengaja datang setelah 1 tahun gak ada kabarnya dan info yang didapat dari orang tuanya. Dan selama hampir 2 tahun orang tuanya tidak pernah datang walau sekali. Tapi aku memaklumi, dan singkat cerita, aku mengutarakan kejujuranku untuk menyuruh Rani pulang bersama Sepah Manis. Di suatu malam, aku berkata, "Sayangku Rani, maafkan aku apabila aku punya salah dan dosa selama ini. Aku lelaki yang membuatmu sengsara. Aku lelaki yang merusak masa depanmu yang indah. Aku lelaki yang tidak bisa membahagiakanmu. Aku lelaki yang miskin dan lemah. Aku bukan lelaki yang sebanding denganmu. Dan besok kamu pulang ikut sama Sepah Manis ya. Pulang ke tempat asalmu," ucapku sambil tiduran dan memegangi perutnya. "Aku tidak mau memaafkanmu mas. Aku mau di sisimu sebagai istrimu, bukan sebagai masa lalumu. Aku bahagia dengan hidup bersamamu. Aku merasakan nikmatnya berkeluarga serba kekurangan, serba gak ada. Tapi aku bahagia. Kamu orang baik mas untuk aku," jawab Rani dengan suara serak sedih. "Ini anakku satu, aku satu." Candaku. "Semuanya juga gak apa-apa mas," jawabnya sembari memeringkan badannya menghadapku. Malam itu menjadi malam terakhir aku bersama Rani. Dan aku tidak menjelaskan alasanku membujuknya kembali. Soalnya malam itu milik kita berdua, yang lain in the cost kabeh. Dan pagi harinya, setelah semua keperluannya disiapkan, aku antar ke mobil Sepah Manis yang berada di pertigaan jalan setapak ke arah tempat tinggalku. Ada juga guruku dan beberapa makhluk dunia lain sedang bercecer, memberi salam perpisahan untuk Rani dan anaknya. Guruku tersenyum bangga. Di sampingku, Rani menangis seolah tidak rela meninggalkan kampung itu. "Mas, susul aku ya nanti," ucap Rani. "Iya sayang, aku pasti datang menjemputmu," jawabku. "Awas neng Apusi, tak gediek diasmu," ucap Rani sambil tersenyum. Rupanya Rani sudah pandai berbahasa Jawa. Dan kemudian dia berpamitan dan pergi. Begitu sudah jauh, aku bersimpuh dengan air mata yang menetes. Guruku berkata kepadaku,
Membiarkan orang yang kamu sayangi bahagia itu sesuatu yang sangat berat. Ujian ini hanya berlaku untuk kita yang sudah mulai menjadi lebih dewasa. Saya mohon izin untuk meninggalkan tempat ini. Tugas saya sudah selesai. Dan ini saatnya saya harus menebus kesalahan dan dosa saya, guruku. Ucapku yang masih dengan suara yang sedu-sedan. Kendalikan dengan hati. Dan jangan berbuat semaumu. Kadang apa yang kuat kau pelajari akan memberikan resiko yang lebih berat. Tabah ikhlas dan sabar dalam menjalaninya. Kuatkan hatimu, tahan ambisimu dan lakukan demi dia. Pesan guruku. Kemudian aku masuk dan membawa tas gendongku, tas yang menemaniku selama perjuangan di jalanan. Ini kunci dan semua aku serahkan kepada guru. Sama pamit dan terima kasih guru telah membantu semuanya. Pamitku lalu berjalan tanpa menoleh lagi ke belakang. Begitu sudah jauh dan mungkin sudah berkilo-kilometer aku berhenti dan menoleh ke belakang. Kaget setelah tahu bahwa mereka para dedemit mengikuti perjalananku. Duh, ngapain kamu sih kok ngikutin aku? Pulang sana, sampaikan ke guruku. Aku akan kembali tapi entah kapan, ucapku. Tidak mas, aku mau ikut kamu. Mau menghiburmu, bahkan aku bisa mewakili Rani istrimu. Sama persis, biar kamu tidak setia lagi, ucap sosok wanita cantik. Aku tidak butuh, aku ingin sendiri, tegasku. Dan kembali berjalan, tanpa uang, tanpa bekal, dan tanpa tujuan. Jauh kakiku melangkah entah sampai di mana melewati kampung, gunung, sungai, dan banyak desa-desa dan juga hutan. Terus saja melangkah. Capek aku berhenti dan minum, hanya mengandalkan hutan dan pemberian orang saja, makan seadanya. Singkat cerita, sudah sebulan penuh aku melakukan perjalanan mencari celah menuju kemaafan yang maha kuasa. Astagfirullahaladzim. Sampai di suatu malam, aku berkenalan dengan perempuan cantik dan mempesona. Di pinggir jalan ngobrol kenalan, dia menunggu bus jemputan pabrik. Iseng aku baca mantra ajian pelet caruk mani dan hasilnya sungguh seperti yang aku pikirkan. Wanita itu berkata kepadaku, berbisik lirih di telingaku. Sudah lenyap mas, jawabnya lalu pergi menaiki bis jemputan. Aku berteriak, terima kasih my boss. Teriakku lalu berjalan kembali. Alhamdulillahirrahmanirrahim, peletnya sudah lenyap. Dengan perasaan riang gembira senyum-senyum sambil joget-joget malam itu, aku juga rekan lelakuku. Aku hitung uang recehan yang aku pungut dari jalanan terkumpul 60.300 rupiah. Aku kemudian cari warung kopi dan pesan kopi. Intinya, ya teman-teman ya, intinya, apa yang kita dapat dengan jalan pintas akan membuat jalan semakin rumit dan berliku. Semua ada resikonya dan semua ada karmanya. Mungkin aku tidak bisa menceritakan selengkap-lengkapnya ya. Semua kisahnya terlalu panjang dan lebar dan pokok permasalahannya. Teman-teman, miliki apa yang seharusnya ya. Semua jenis ilmu kalau didasari rasa ikhlas dan baik, pasti akan menciptakan sesuatu yang nyaman, indah dan tentram. Kalau suatu ilmu dilandasi rasa dendam, iri dan dengki, apalagi iseng, pasti akan berbalik kepada kita sendiri. Jangan coba-coba. Singkat cerita, 6 bulan kemudian, aku benar-benar mengunjungi mereka berdua, tanpa menyentuh, tanpa bertutur sapa, hanya lelehan air mata bahagia. Semoga mereka berdua selalu dalam lindungan my bosku, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernah aku selipkan secari kertas dengan tulisan di pintu mobilnya, dan aku melihat dari kejauhan. Hanya ingin tahu apa Rani ingat denganku, atau memang sudah lupa dengan kisahnya denganku. Begini tulisanku di secari kertas. Mungkin kau bisa melupakan aku dengan kesibukanmu, tapi kamu tidak akan lupa dengan cintamu kepadaku, wahai caruk mani, by Iblis Katon. Dan setelah dibaca, Rani berlari di sekeliling area itu sambil berteriak memanggil namaku. Mas, aku mencintaimu, teriaknya, lalu bersimpuh di tanah sambil menangis sangat keras. Dan orang-orang mulai datang ingin tahu apa yang terjadi. Setelah orang banyak mengelilingi Rani, aku keluar lalu berjalan melewati kebun-kebun dan menghilang dengan
waktu yang lama. Selesai. Mohon maaf bila dalam penyampaian alurnya agak sedikit pusing ya teman-teman ya. Terima kasih buat Mas Katon, dan terima kasih buat teman-teman yang udah mau menyimak kisah ini. Semoga bermanfaat ya. Ambil positifnya dan buang jauh-jauh buruknya ya. Sampai jumpa di kisah lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi fakta sejarah. Alhamdulillahirabbil alamin.